Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di video sharing hari ini kita kedatangan kakak alumni. Kamu dari saya lagi masukin HP, Bu. Ya udah kamu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di video sharing hari ini kita akan kedatangan tamu untuk sharing berkaitan tentang ilmu kelautan. Nah, siapa ya alumni yang akan kita undang, kita ngomongin kelautan? Ayo, penasaran nggak? Kita langsung aja undang ya, Kak Debbie Sagita. Yeay. Yeay, asik. Yeay. Halo Kak Debbie, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, jauh-jauh dari Semarang ya, baru nyampe kemarin ya. Oke, perkenalkan diri dulu ke viewers. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Debbie Sagita Berlianda, alumni SMA 14 tahun pokoknya 2019. Masih inget nggak dulu kelasnya? Masih nggak? 12 berapa? 12 IPA 5. Oke, yeay, mana suaranya ekspensif? Ekspensif. Oke, nah langsung aja nih ya, kita udah kenalan Kak Debbie. Kita mau ngebahas tentang kelautan ya berarti ya. Kak Debbie kan kuliahnya di jurusan ilmu kelautan. Nah, dulu masih inget nggak sih diterima di ilmu kelautan itu jalurnya apa? Masih ingat. Dulu aku keterima di ilmu kelautan itu jalur SBMPTN. SBMPTN. Oke, berarti SBMPTN itu jalur tulis ya. Iya. Pakai nilai UTBK ya dulu ya? Iya, pakai UTBK. Oke, nanti Ibu tanya lagi. Kemudian, tadi SBMPTN pakai nilai UTBK. Pada saat angkatannya Kak Debbie, Ibu ingat UTBK-nya maksimal 2. Kak Debbie ikut 1 atau 2? 2. Ikut 2 kali. Nah, 2 kali itu masih ingat nggak skor UTBK-nya? Masih. Masih. UTBK yang pertama skornya berapa? Yang pertama itu tuh lupa ya. Enggak, aku inget, Bu. Berapa? 400-an, 450-an gitu kalau nggak salah. Yang pertama. Yang kedua? Yang kedua itu 603. Yang kedua 603. Wow. Belajarnya berarti kenceng banget ya? Oke. Nah, pada saat kan itu udah dapat skor UTBK. Setelah dapat skor UTBK, pada saat angkatannya Kak Debbie itu kan langsung nunggu jeda waktu berapa lama gitu, terus baru bisa daftar SBM kan. Nah, milih SBMPTN-nya, prodi dan universitasnya apa aja pada saat itu? Apa langsung Undip Ilmu Kelautan atau ada universitas lain yang dipilih? Pas SBM. Pas SBM aku kan pilihannya ada 2 ya? Iya, ada 2. Nah, yang pertama itu aku pilih langsung yang ilmu kelautan Undip. Terus yang kedua itu aku pilih arsitektur UNES. Ya. Oke, berarti Kak Debbie juga diterima di pilihan pertama. Oke. Lalu lanjut pertanyaan selanjutnya. Kenapa bisa milih ilmu kelautan? Nah, itu dulu tuh sebenarnya aku tuh bukan tujuan awal sih, Bu. Oke. Ya, bukan tujuan akhir tapi. Iya. Iya, bener. Terus habis itu dulu aku kayak cari yang kira-kira masuk gitu doang sih, karena aku dulu tuh kayak udah hopeless. Kayak takut, kayak yang pas lagi waktu itu pernah daftar terus nggak keterima, terus aduh takut nggak keterima nih sampai nanti akhir mandiri gitu, takut kan. Habis itu akhirnya ya udah ketemu jurusan ilmu kelautan apa nih, cari tahu terus habis itu akhirnya daftar. Terus aku daftar itu juga karena waktu itu daya tampungnya banyak gitu, Bu, jadi katanya peluangnya lebih besar gitu kalau aku daftar itu. Jadi berarti sebenarnya awalnya kenapa milih karena melihat yang daya tampungnya lebih besar dan peluang diterimanya lebih besar gitu sebenarnya itu. Kemudian tapi sekarang udah 2 semester lah di sana ya. Apakah masih, berarti itu secara nggak langsung kan nggak pakai hati nih, cuma ngeliat yang penting peluang gitu. Apakah sekarang masih dengan terpaksa ya udahlah yang penting lulus gitu, atau memang udah mulai enjoy atau udah mulai happy untuk belajar itu? Ya, aku sih udah mulai enjoy sih, karena yang pertama tadi itu aku mau cari-cari, terus ketemu ilmu kelautan. Nah, terus aku juga pikir kayak ini kayaknya sih nggak apa-apa sih, masih aku lah gitu, karena di situ dikit hitung-hitungannya, karena aku nggak bisa hitung-hitungan kayak gitu. Berarti menghindari hitungan juga dong ngambil ilmu kelautan. Iya. Oke. Kenyataannya 2 semester ini apakah memang
benar nggak ada mata kuliah? Ada, tapi sedikit banget. Sedikit banget. 0, berapa persen? Berapa ya? Kayak cuman satu mata kuliah. Satu mata kuliah ada hitungannya. Namanya apa tuh mata kuliah yang hitungan? Kimia dasar. Kimia dasar. Di semester 1 doang dong berarti. Semester 2 nggak ada? Semester 2 ini semester 2 kemarin ada. Namanya biokimia, tapi nggak terlalu hitung-hitungan banget. Oh gitu. Berarti sedikit ya untuk yang apa? Dasar-dasar doang sih Bu, kalau Dasarnya yang doang. Oke. Lalu nah, kita bahas lebih dalam lagi nih tentang ilmu kelautan itu sebenarnya belajarnya apa sih? Laut gitu atau apa gitu? Kalau ilmu kelautan lebih ke ininya sih Bu, biota yang ada di dalamnya itu kayak tumbuhan, tanaman. Sama tumbuhan. Tumbuhan sama tanaman sama. Terus ya gitu-gitu ya Bu, lebih ke biotanya sih. Lebih ke yang ada di dalam kelautan. Apa di laut itu ada apa sih makhluk hidupnya gitu kan? Intinya gitu kan, ada tumbuhan terus sama hewan gitu kan. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin pelajarannya atau mata kuliahnya. Mata kuliah yang dipelajari di ilmu kelautan sendiri. Ada apa sih unggulannya atau apa yang menonjolnya? Kalau misalnya aku dulu, kalau pas semester 1 itu aku ada mata kuliah sosiologi masyarakat pesisir. Oke, pesisir ya, berkaitan dengan laut. Pesisir. Terus ada pengantar ilmu kelautan. Habis itu kimia dasar itu tadi semester 1, terus apa lagi ya? Botani laut, vertebrata laut. Terus yang semester 3 ini baru ada vertebrata laut. Habis itu ada apa lagi ya? Biokimia. Tapi sedikit ya. Oceanografi. Oke, berarti berkaitan dengan itu ya. Kalau misalnya kita bahas nih, kalau di ilmu kelautan sendiri mayoritasnya kebanyakan jurusan IPA atau IPS sih? Kalau di ilmu kelautan itu Bu, mayoritasnya IPA sih Bu. IPA. Oke. Ada nggak sih anak IPS yang masuk jurusan ilmu kelautan? Belum tahu sih, mungkin ada kali ya kalau yang di lintas gitu. Tapi kalau misalnya temen aku sih rata-rata pada IPA. Yang teman sekelas kamu banyak kan rata-ratanya IPA ya? Nggak ada yang IPS? Oke. Kemudian, nah bener nggak sih kalau ngambil jurusan atau prodi ilmu kelautan ini harus bisa berenang? Nah, berenang. Bener atau enggak? Salah nih. Salah. Soalnya banyak yang berpersepsi kayak gitu, Bu, saya mau ngambil ilmu kelautan tapi nggak bisa renang gitu. Pasti dulu tuh aku juga sempat mikir gitu sih, kayak ilmu kelautan lebih berenang nggak ya? Terus tapi gas aja langsung kan gitu. Terus? Tapi karena waktu itu aku berani langsung gas itu karena dulu aku tuh juga udah bisa renang dikit, tapi belum bener gitu. Ya renang-renangan aja lah gitu. Terus tapi pas lagi aku udah masuk ini, pas lagi kalau tentang renang harus bisa apa enggak itu tuh nggak ada ketentuannya ya. Nggak ada ketentuan harus bisa renang gitu. Ya, pas masuknya itu kan maksudnya. Nah ya, pas lagi itu tuh jadi pas lagi semester 1 itu kan kayak ada mata kuliahnya gitu. Mata kuliah olahraga, olahraga senang renang. Nah di situ pas lagi renang itu benar-benar semuanya tuh diajarin gitu dulu. Kalau misalnya pun nggak bisa banget gitu, dari nol benar-benar diajarin. Ayo kok temen aku tuh yang benar-benar nol nggak bisa. Jadi dia dari awal belajar gitu. Oke, berarti pas tesnya sebenarnya nggak ada ya, nggak harus renang. Soalnya takutnya nih gara-gara mereka berpersepsi bahwa kalau ngambil ilmu kelautan harus bisa berenang, mereka nggak bisa renang, akhirnya jadi mundur nih nggak ngambil ilmu kelautan. Berarti itu salah ya. Gitu. Tapi tesnya sendiri pun nggak ada ya. Nggak ada tes kalau mau masuk ilmu kelautan harus berenang gitu, tes renang nggak ada ya. Ini ada kemauan aja sih Bu buat kayak mau belajar gitu nggak apa-apa, aman asalkan dia nggak hobi air gitu kan. Jangan sampai hobi air karena kita belajar di sana, belajar ada nanti tuh semester 2 tuh ada mata kuliah selam gitu. Oh gitu, jadi memang harus inilah ya belajar sedikit-sedikit. Oke. Kemudian nah ini yang banyak ditanyakan mungkin ya, apa bedanya ilmu kelautan, oceanografi, dan teknik kelautan? Kalau misalnya ilmu kelautan itu yang dari apa namanya, dari yang tadi yang udah aku tahu ya yang mata kuliah tadi kamu sebutkan. Kalau yang si ilmu kelautan itu dia lebih pelajarin kayak biotanya biotanya.
Nah kalau misalnya oceanografi itu dia lebih belajar yang kayak gelombang, pasang surut, Termasuk tsunami? Iya. Di oceanografi, bukan di ilmu kelautan. Oke. Tapi kalau di ilmu kelautan juga dikupas sih dikit-dikit kayak tentang tsunami itu apa gitu. Tapi mungkin lebih detailnya di oceanografi agak ribet ya. Jelibet. Oke, terus kalau teknik kelautan? Kalau teknik kelautan itu setahu aku tuh kayak dia kayak teknik sipil tapi kelautan gitu. Jadi kayak misalnya mau bangun apa Berkaitan dengan laut gitu atau gimana? Iya. Bangun apa sih biasanya kalau di laut, bangun apa? bangun kayak apa ya misalnya Mercusuar. dia bisa Kan biasanya mercusuar tuh kan ada di pinggir laut ya, pantai-pantai gitu. pokoknya yang kayak teknik sipil tapi kayak lautnya gitu. Berarti bisa dikatakan mungkin gampangnya teknik kelautan tuh teknik sipilnya di laut gitu. Iya, Ya, setahu gitu. aku ya. Konstruksi berarti ya. Kemudian apa prospek kerja ilmu kelautan sejauh yang kamu tahu? Yang prospek kerjanya itu setahu aku bisa di KKP, KKP apa tuh? Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perikanan. Terus bisa di LIPI. oke, LIPI apa tuh? Oke, LIPI. Bisa di LIPI, bisa di Bapeda. Iya. Terus bisa di di perminyakan juga bisa. Perminyakan bisa Terus juga. bisa apa ya? Oh kayak konservasi gitu-gitu penelitian gitu juga ada. Kalau misalnya yang alumni aku tuh banyaknya yang kayak di konservasi gitu sih dulu sama yang penelitian kayak misalnya konservasi mangrove gitu. Oh gitu. Jadi yang kayak hutan bakau gitu juga mungkin bisa. Oke. Prodi kelautan masuknya ke dalam fakultas apa nih? FPIK itu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, di UNDIP ya, itu masuknya FPIK. Kalau misalnya di universitas lain, Rata-rata FPIK sih Bu semuanya sama ya, rata-rata sama ya. Soalnya kan ada nih prodi yang sama di universitas yang berbeda, dia Beda. masuk ke fakultas yang berbeda pula gitu. Tapi kalau untuk ilmu kelautan sendiri ada di FPIK di bawah naungan itu ya berarti. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang IPK nih, kalau boleh tahu, Kak Debbie IPK-nya berapa kemarin? IPK-nya 3,5. 3,5, berarti kumlot juga lah ya. Kan masih semester 2 nih, semangat. Pokoknya nanti bisa melebihi 3,5. Udah bagus prestasinya ya. Oke, kemudian selain di Undip, yang Kak Debbie tahu ilmu kelautan itu ada di mana aja? Ada di ilmu kelautan itu lumayan sih, tapi nggak terlalu banyak banget. Ada di Unsur, Unpad, Unsri, terus di PB juga ada, Di IPB. Undip, terus Unhas juga ada kayaknya. Hasanuddin, Undip. Pasar ya. Ada sih setahu aku. Setahu Ubi ada. ada nggak ya? Ayo, ada nggak ilmu kelautan? Pokoknya tadi yang disebutin ya. Iya. Kebanyakan Tapi di tadi masih ragu sih. masih Yang di lainnya Undip. beneran. Oke. Ada di Undip, di Unsri, Unhas, Unpad, IPB gitu yang tadi tahu. Oke. Lanjut. Nah, tadi kan udah ngebahas nih ilmu kelautan. Udah sedikit banyaknya tahu lah ya gambarannya, perbedaannya sama oceanografi dan teknik kelautan gitu apa. Terus tadi mata kuliah yang dipelajari juga udah tergambar, oh belajarnya itu gitu kan. Terus nggak harus bisa renang ya gitu kan. Nah, sekarang kita tanya nih Kak Debbie, masih inget gak sih dulu nih waktu SMA sebelum akhirnya daftar di SBM untuk milih Undip ilmu kelautan, emang Kak Debbie pernah daftar di mana aja sih? Dulu aku nggak Pernah diterima di mana atau ditolak di mana? ditolak sih Bu. Banyak kan ditolak ya? Berapa Iya, kali ditolak? Berapa ya, aku kayaknya cuma daftar PSBB ya? PSBB mah corona. PSSB Undip. PSBB Undip. Bukan emang agak mirip. Iya. PSBB itu berskala Besar.
Kayak SSB Terus Undip. pilihnya apa waktu itu? Apa ya waktu itu tuh D4 gitu Bu. Teknik sipil juga apa? Kayaknya tuh yang ada nggak sih Bu yang kayak tentang PWK, iya yang kayak perencanaan kayak- wilayah tata kota. Iya, kalau nggak salah itu. Satunya sama kayaknya tuh yang properti itu tuh UGM. game. Berarti Undip sama UGM di PMDK-nya. Dua-duanya ditolak. Terus akhirnya SNMPTN kamu masuk 4 masuk. Milihnya apa tuh waktu itu, inget nggak? Ingat 3 ya Bu? Dulu dua universitas. Yang pertama itu aku pilih UGM. Peternakan. Yang kedua Terus yang kedua itu aku pilih UPN Jogja, Agroekoteknologi UPN Jogja. 2 tuh di SNM. Ternyata nggak dapet ya. Terus akhirnya nyoba SBM. SBM. Berarti ditolak 3 kali lah ya. Undip sama UGM sama SNM. Oke, akhirnya diterima di SBM ya. Mudah-mudahan sekarang jadi jurusan yang memang kamu sukain dari hati. Ya, oke. Kemudian nih, ngomong-ngomong tentang kenangan. Apa sih kenangan yang tak terlupakan di SMA yang masih kamu ingat sampai saat ini? Kenangan apa ini Bu? Apapun itu. Baik-baik. Boleh semua, baik-baik, buruk-buruk, it's okay. Kenangan aku ingat ini sih Bu, yang paling aku masih inget banget itu yang aku waktu itu pernah keciduk. Keciduk apa tuh? Jeng. Iya dulu aku tuh pernah keciduk. Keciduk pas lagi ulangan. Keciduk nyontek. Oke, nyontek sama siapa? Masih ingat? Ini sebut Bu. Gurunya boleh di inisial. Oh iya, sama Bu Pip. Terus Nah di situ apa namanya, pas lagi aku tuh lagi nyontek gitu kan, nyonteknya bawa kertas kecil. tapi beneran kamu nyontek pada saat itu? Iya Bu. Oke. Iya, nah habis itu ketahuan tuh. Nah habis itu temen saya tuh ada Bu namanya si Azara. Jadi saya tuh duduknya tuh Azahra Nabila. Iya, Nabila. Azahra udah Nah. nikah. Udah kayak Terus habis itu pokoknya saya tuh lagi asik-asik tuh Bu. Kan jadi saya layakan pakai rok dulu tuh Bu. Relasinya lagi panik tuh Bu, udah mau selesai Bu, udah panik. Oke. Nah habis itu Contekannya? contekannya kertas. Habis itu apa namanya, udah gini terus tuh si Azahra itu tuh saya tuh paling depan Bu, di pojok. Nah si Azahra tuh di meja seberangnya sini, jadi kedua ada di pojok. Nah tuh terus tuh saya paling depan kan, terus tuh si Azahra itu bilang gini, apa namanya, kayak Azahra tuh manggil saya gitu Bu, kayak gitu. Nah saya kira Azahra mau nanya sama saya kan. Nah habis itu terus tuh saya pikir kayak, oh gue dikit lagi selesai. Nah terus bisa saya oper ke Azahra, selesai gitu. Nah tahunya contekannya yang dioper apa jawabannya? entah contekannya atau jawaban aku gampang lah itu masalahnya. Nah habis itu tahu-tahunya si Azahra tuh mau ngodein gitu kalau misalnya si Bu M ini ngeliatin saya. Nah tapi saya itu nggak tahu kalau maksud si Azahra itu. Nah terus akhirnya saya, iya Azahra bentar abis ini dikit lagi sumpah gitu. Terus saya kerjain lagi kan Bu. Pas gitu saya ngerjain lagi, habis itu apa namanya, tiba-tiba si Bu M ini nih datang Bu. Saya lagi asik-asik gitu, sebenarnya si Bu M langsung datang gini. Terus pas saya nengok lagi, ternyata si Bu M udah di sini Bu, udah ambil. Terus udah tuh ketahuan teman-teman. Ya udah deh, ketahuan. Itu kamu nyonteknya sendiri apa emang berkelompok? Kayak janjian kelompokan, lu yang lihat ya, ntar bagi-bagi jawabannya apa gimana tuh? Sih sebenarnya kayaknya itu apa namanya, kayaknya Masing-masing. semuanya udah pada juga bocor. Iya sih Bu, kayaknya itu bocoran Itu dulu. bocoran ya, oke. Itu kenangan yang banget kamu nggak pernah lupain. Iya, ingat Bu terus itu. Soalnya itu kayaknya pertama kalinya Bu saya. Pertama kalinya nyontek ketahuan? Apa pertama? Iya, masalahnya itu saya kayaknya apes banget gitu. Oke. Ada lagi mungkin pengalaman yang itu kan berarti pengalaman negatif ya. Positif mungkin. Positif apa ya? Yang mungkin dari pengalaman berharga itu bisa kamu kayak ambil pelajaran yang bener-bener bisa mengubah hidup kamu mungkin saat ini gitu. Lampu.
Yang bola kena lampu. Apa tuh? Saya nggak ingat Bu kalau yang positif dia sukanya yang negatif. Masih syuting? Terus saya itu apa ya Bu kalau yang positif? Kalau yang positif saya ingatnya cuma yang kayak dari apa namanya teman kelas aja sih Bu, kayak seru-seru gitu. Oke. Kayak yang ini biasanya mainstream sih. Kayak, Apa tuh? Mungkin yang ibu nggak tahu waktu itu, atau ibu tahu? nggak sih kayak tahu. Kayak mainstream aja sih Bu, kayak pengalaman kayak lagi di kelas nanti bareng-bareng itu baik tuh kayaknya. Oke, well menurut kamu itu baik gitu? Ya, kayak juga sih, tapi seru aja. Ya, kenangan kebersamaannya mungkin ya lebih ke situ. Terus nih ya, oke berarti kenangannya, tapi jangan ditiru ya yang buat yang nonton ya. Parah sih, jangan sih. Ya oke. Lalu nih, sekarang ibu mau tanya nih, motivasi terbesar dalam hidup kamu tuh apa sih? Yang bisa sampai sekarang? Ya apa sih, kalau misalnya motivasi kayak gini, aku selalu ini sih Bu dari orang tua aja. Dari orang tua. Iya dari orang tua, karena menurut aku kalau misalnya aku bisa jalan hidup aku dengan baik gitu ya, terus nanti pasti tuh orang tua aku tuh kan pasti senang kan, kayak jadi kalau misalnya kalau udah senengin orang tua pasti nanti ke depannya tuh jadi gampang aja gitu Bu. Ya, artinya ridho orang tua tuh ridho Allah ya, sehingga kamu motivasinya adalah membahagiakan dan berbakti sama orang tua. Jadi kamu nanti ke depannya bisa lancar gitu. Oke. Nah, apa ya? Coba dong Kak Debbie kasih kalimat atau kata-kata nih, pesan lah ibaratnya nih buat viewers atau buat adik kelasnya yang mungkin nonton, buat mereka tuh mencharge atau apa ya, membangkitkan energi lagi nih. Oh ternyata nih apa nih kalimat-kalimat motivasi dari Kak Debbie bisa membangkitkan semangat yang nonton nih gitu. Pesan-pesannya apa buat adik-adiknya yang mungkin sekarang lagi galau-galaunya nih gitu, mau masuk ke masa-masa di kelas 12 kan masa galau untuk mencari arah dan tujuannya gitu. Kalau dari yang dulu sih Bu, kalau pas lagi aku yang ngerasain, pas lagi dulu aku karena kan juga aku jadi Pernah kayak galau mereka ya, pernah di posisi mereka. Nah terus tapi aku kayak apa namanya, ingat-ingat sama diri aku kayak misalnya apa namanya, kayak semua orang tuh punya kayak kelebihan masing-masing gitu nggak sih? Iya. Kayak apa namanya, terus juga punya kayak meskipun ada kekurangan pasti ada kelebihannya gitu. Nah jadi saya itu kayak ya udah misalnya saya insecure gitu. Terus saya yakin aja kayak oh enggak pasti ada nih di diri gue nih, yang sesuatu pasti ada nih. Pasti kalau ada kekurangan, ada kelebihan di dalam diri kita yang mungkin kita nggak sadari pada saat itu. Nah, terus saya ya udah Bu, saya mencoba menggali coba gali apa gitu. Terus tuh ya udah nanti pasti kayak lebih tenang aja sih Bu kalau misalnya kayak, jadi saya tenangin diri saya sendiri. Oke, jadi lebih ke meditasi diri sendiri dulu ya, bagaimana cara meminimalisir kecemasan dan kegalauan lah ya. Terus kita juga menenangkan pikiran dengan Kak Debbie tuh berpikir bahwa nih saya banyak kekurangan tapi ada kelebihan loh. Nah ini apa nih kelebihan yang bisa saya maksimalkan? Terus kayak semuanya juga pasti kayak ada ujungnya gitu nggak sih Bu, kayak semua masalah-masalah gitu Pasti ada solusi gitu. Saya yakin aja semuanya gak apa-apa ini pasti bisa nih dilewatin. Ngomong sama diri sendiri. Iya. Saya pasti bisa. Oke, menarik sekali ya obrolan sharing is caring hari ini dengan Kak Debbie dari Ilmu Kelautan Undip. Iya. Gitu ya. Semoga informasi yang tadi kita obrolin nih bermanfaat nih buat siapapun yang mungkin menonton gitu kan. Kalaupun apa ya namanya, ada salah-salah kata dikit tadi Kak Debbie agak grogi mungkin guys. Karena Kak Debbie nih anaknya emang agak-agak suka melucu gitu. Oke, terima kasih sudah hadir di Sharing is Caring hari ini gitu kan. Mudah-mudahan pengalaman yang tadi udah disampaikan bisa diambil, yang buruk jangan diikutin yang nyontek itu, tapi yang bagusnya bisa kalian ambil hikmahnya, bahwa pada saat Kak Debbie di posisi kalian nih, bagaimana cara mendistorsi stres yang mungkin dulu stres buat mikir jurusan apa, mungkin pilih kemana, terus aduh mau ngambil apa nih gitu kan, pasti lagi cemas-cemasnya kayak gitu. Gimana cara meredam itu, Kak Debbie tadi udah ceritain tuh pengalamannya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya yang bagus-bagusnya
gitu. Oke, terima kasih Kak Debbie sudah hadir untuk sharing hari ini. Kita sudahi dulu. Terima kasih. Jangan lupa nonton sampai habis dan like, comment, dan subscribe. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.